Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, semoga Allah Jalla Jalaluh memberkahi umur kita, waktu kita, keluarga kita, harta kita, khususnya kita berada di bulan diangkatnya amalan di bulan Sya'ban, yang insya Allah 20 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ahibati fillah, bicara sepenggal harapan ya untuk menghadapi masa tua. Kita nggak pernah tahu apakah kita akan sampai ke masa tua. Kita tidak pernah dapat memastikan bahwa kita akan punya cucu, akan melihat cucu-cucu kita. Berapa banyak orang tua yang mengantarkan jenazah anaknya, dan berapa banyak kakek, nenek yang harus rela kehilangan cucu-cucu yang dia cintai. Ya, tapi kita berharap semoga Allah memberikan umur yang berkah buat kita. Apa sih yang ditunggu oleh manusia? Yang kaya nunggu miskin, sehingga dia terus berupaya supaya gak miskin. Ada tuh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi yang kaya nunggu miskin, yang miskin nunggu kaya. Terus bekerja lagi, bekerja kali nabung supaya dia jadi kaya. Dan yang sehat nunggu sakit. Kayak kenapa yang namanya asuransi kesehatan itu digandrungi oleh masyarakat, walaupun yang akadnya tidak sesuai dengan syariat. Karena dia nunggu penyakit, dia takut sama sakit. Dia nunggu tuh. Bukti kalau dia nunggu, dia BPJS umpamanya. Dia ikut asuransi. Au haraman mufannida. Yang masih muda nunggu apa? Nunggu tua. Dan dia takut dengan umur tua itu. Karena dia tahu ada banyak hal yang menyebabkan dia tidak menarik lagi di masa tua. Khususnya para wanita. Dia akan berhenti datang bulan. Dia akan jadi keriput. Dan dia mengkhawatirkan hal itu. Yang jelas semuanya nunggu mati. Semuanya. Bayi yang masih di perut ibundanya, yang sudah ditiupkan ruh, nunggu mati. Dan ada yang keluar mati, dan ada yang belum keluar sudah mati. Kemudian kita menunggu Dajjal dan menunggu kiamat itu hadir. Ahibati fillah, sebaik-baiknya manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah man tala umruhu, yang panjang umurnya. Wa hasuna amalu, tapi amalannya baik. Ini yang perlu digarisbawahi. Apa gunanya panjang umur kalau ternyata engkau menjadi orang yang paling buruk? Orang tuh kalau ngelihat orang jahat, orang gak bener, ingin orang itu cepat mati. Tapi ternyata ini orang panjang umur. Kerjanya ganggu orang, nyakitin orang, gak manfaat. Tapi gak mati-mati. Maka sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Ahibati fillah, bertambahnya umur seseorang adalah kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi lebih baik.
Ramadan ini tidak semuanya yang hidup di Ramadan tahun lalu dia bisa berpuasa di Ramadan tahun ini. Sebagian di antara mereka pergi meninggalkan kita. Kemarin yang lalu juga kita mengantarkan jenazah orang-orang yang kita kenal. Yang Ramadan tahun lalu dia masih hadir. Yang Ramadan tahun lalu dia masih iktikaf. Yang masih hidup, bersyukurlah kepada Allah SWT. Ingat kisah Talha bin Ubaidillah yang dia menceritakan tentang dua orang dari Bali yang datang, dari kabilah Bali yang datang masuk Islamnya bareng di masa Nabi SAW. Yang satu orangnya giat, semangat beribadah lebih daripada yang pertama, dan yang pertama lebih daripada yang kedua ya. Yang keduanya biasa-biasa aja. Jadi ada dua orang. Yang satu semangat, sungguh-sungguh ibadah, rajin. Yang satu biasa-biasa aja. Dia ibadah juga. Yang rajin ini ikut perang. Meninggal di medan perang. Yang satu gak ikut perang. Akhirnya meninggal setahun kemudian. Perbedaan umurnya 1 tahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dia mengatakan, aku bermimpi ana inda babil jannah. Aku berada di pintu surga. Lagi nunggu lah. Kok tahu-tahu ada dua orang itu yang masuk Islamnya bareng itu. Lagi nunggu, tahu-tahu ada yang keluar dari surga mengatakan, engkau masuk duluan. Yang masuk duluan itu yang kedua, si B. Yang umurnya lebih panjang, tapi ibadahnya nggak serajin yang pertama, si A. Setelah itu baru si A dipanggil. Lalu keluar lagi mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, engkau balik sana. Belum waktunya engkau. Bangunlah Talha. Lalu Talha menceritakan hal itu. Cerita itu tersebar di kota Madinah. Orang pada heran. Kok bisa kata mereka. Orang yang mati di medan perang. Yang rajin ibadah. Kok masuk surganya kedahuluan yang biasa-biasa aja. Yang bedanya dia hanya umurnya lebih lama 1 tahun. Sehingga berita itu sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Min ayyi dzalika ta'jabun. Poin mana yang membuat kalian heran? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulain ijtihadan. Ini yang pertama, si A itu lebih semangat beribadahnya daripada si B. Tsumma istushhid. Dan dia mati syahid lagi. Kok yang masuk surga duluan si B, kok bukan si A? Apa kata Nabi SAW? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah. Ini poin bertambahnya umur. Bukankah si B ini hidup setahun kemudian baru meninggal? Iya betul ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan. Bukankah dengan dia bertambah umurnya setahun, dia mendapati bulan Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan itu, dan dalam setahun tambahan umur dia, berapa sujud yang dia lakukan? Kalau benar ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Antara si B sama si A, jaraknya itu antara langit dan bumi. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Shahahu Al-Albani. Bayangin jemaah. Jadi orang yang bertambah umurnya, maka hendaklah dia memperbanyak ibadahnya. Karena itu kesempatan dari Allah Azza wa Jal engkau untuk menjadi lebih daripada yang lainnya.
Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, a'dzarallahu ila mri'in ukhira ajalu hatta balagha 60 sana. Allah telah memberikan alasannya buat orang yang umurnya Allah panjangkan sampai 60 tahun. Udah dikasih kesempatan untuk berubah. Kan banyak orang selalu berpikir, nanti kalau tua aku akan berubah. Jadi dia bukan persiapan untuk hari tua, tapi dia menghabiskan masa mudanya dalam kemaksiatan. Makanya ketika tua berantakan hidupnya. Maka Allah telah memberikan kesempatan buat orang yang umurnya dipanjangkan sampai 60 tahun. Oh, engkau boleh dapat bonus engkau. Seharusnya engkau bisa lebih baik daripada yang muda-muda nih. Karena umurmu bertambah. Namun panjangnya umur ini, kalau kita bicara persiapan masa tua, kita harus tahu masa tua tuh kayak apa. Orang-orang yang sepuh itu mengatakan laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Jikalau masa muda itu bisa balik, sehingga aku akan kasih tahu dia dengan apa yang dilakukan orang-orang yang sudah tua renta. Udah banyak yang dia tidak mampu lagi melakukannya karena sudah tua. Makanya semakin bertambah umur itu, semakin besar perjuangan dan semakin banyak pengorbanan. Kenapa? Karena banyak yang berkurang. Banyak perubahan dari fisik, mental, itu berubah. Orang kalau sudah sepuh. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Ar-Rum ayat 54. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah, kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau kita tahu apa yang Allah sebutkan ini, maka kita akan mempersiapkan diri. Ada fase engkau kuat. Dan ternyata fase kuat itu dihimpit dengan dua fase lemah. Ketika engkau lemah di masa kecil, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang gak bisa persiapan untuk kelahiran. Engkau gak bisa. Yang persiapan untuk kelahiranmu itu orang tuamu. Tapi kita gak bisa apa-apa. Ada fase lemah. Dan ada fase lemah lagi, tapi setelah fase kuat. Sehingga di masa kuat inilah Allah berikan kesempatan
agar engkau mempersiapkan diri untuk fase lemah dan beruban. Jadi bukan lemah yang akan menjadi kuat, tapi lemah yang akan semakin lemah. Dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, engkau akan jadi lemah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Artinya nggak semua orang bisa sampai masa lemah. Ada yang masih kuat-kuatnya mati. Wa huwal alimul qadir. Allah maha tahu dan Allah maha perkasa. Maha kuasa. Jadi dengan Allah ceritakan ini, manusia hendaklah bersiap-siap. Ada fase engkau bisa bersiap-siap. Untuk masa engkau tua. Dalam urusan dunia, kita melihat bagaimana pemerintah memikirkan harapan kaum papa, orang-orang yang sepuh khususnya ini. Dengan cara apa? Dengan cara pensiunan. Jadi dia ada harapan nanti pensiun ya. Di barat kita lihat ya, orang-orang dapat pensiunan sehingga dia, ya dulu kan aku udah kerja, udah capek, sekarang tinggal menikmatin. Tapi dia menikmatin dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, gak bisa seperti yang dulu. Namun sejatinya manusia bisa mempersiapkan masa tua untuk lebih baik lagi. Bukan hanya urusan dunianya, tapi bagaimana urusan agama dan ibadah dia. Dan orang kalau semakin tua, semakin sepuh, dipanjangin lagi umurnya. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Yasin ayat 68. Naam. Yasin ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Masya Allah. Allah kembalikan ke awal kejadiannya lemah. Di sini orang yang dipanjangkan umurnya, dia akan kembali kepada kondisi yang lemah. Akalnya lemah, kadangkala mulai sering lupa, badannya, fisiknya juga lemah. Dulu dia bisa naik sepeda, dia bisa berjalan kaki, tapi bertambah umur, dia menjadi lemah. Lalu Allah ajak orang-orang untuk berfikir, afala ta'qilun, apa kalian gak mikir? Untuk mempersiapkan diri masa tua, apa kalian gak mikir bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa dialah yang menciptakan, dialah yang esa? Gak mikir kalian. Tuh lihat tuh orang-orang ini panjangin umurnya. Udah kayak gitu tuh. Ini secara umum. Gak bisa dia kembali kepada muda, gak bisa. Nah, dan di surat An-Nahl ayat 70. Allah menceritakan di mana ada manusia yang dikembalikan ke umur yang rendah, yang buruk, yang membuat hidupnya menderita. Maka jangan sampai kau ke sana. Tapi kalau engkau sampai ke sana, ya bagaimana engkau telah mempersiapkan diri. Manusia tetap berharap. Dia harus optimis dengan hari esok. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat An-Nahl ayat 70. Nah. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yurad
إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Allahu Akbar jemaah. Benar, kita ini nggak tahu ketika Allah panjangkan umur kita, bagaimana kondisi kita. Yang jelas Allah sebutkan, ada orang-orang yang dikembalikan kepada umur yang sepuh, yang tua, yang rendah, pikun. Maka kalau bicara harapan untuk masa tua kita, di antaranya adalah berdoa. Kita perlu menghafal doa ini. Apa doa ini? Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ad ini kana yu'allimu banihi haula'il kalimat kama yu'allimul mu'allimal ghilman al-kitabah. Bagaimana Sa'ad mempersiapkan anak-anaknya untuk masa depannya, untuk masa tuanya, untuk masa sepuhnya. Diajarin doa. Sebagaimana guru itu ngajarin muridnya nulis. Artinya saat mengajarkan kepada putranya dengan serius. Dan mereka diperintahkan untuk membaca dan mengamalkan. Wa yaqul, dan dia berkata kepada anak-anaknya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu minhunna duburas salah. Saat mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang disebutkan itu di penghujung setiap sholat. Apa yang dibaca Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jubn, sifat pengecut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Dan aku berlindung kepadamu jangan sampai dibalikkan kepada ardhalul umur. Umur yang rendah. Nanti dibahas umur rendah itu kayak apa. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Apa yang dimaksud dengan ardhalul umur? Umur yang rendah itu apa maksudnya? Huwa bulughul haram wal kharaf. Sampai ke usia yang sepuh, yang fisiknya lemah, dan akalnya juga lemah. Pikun. Ya, kata Al-Imam As-San'ani menyebutkan tentang ardhalul umur ini. Ya, dia kembali seperti waktu bayi dulu. Dhaiful binyah, fisiknya lemah. Sakhiful aqli, akalnya juga tadi mulai pikun. Qalilul faham, nggak faham kalau dikasih tahu. Itu ardhal umur yang Nabi SAW berlindung darinya. Nabi bukan berlindung dari umur panjang, tapi beliau berlindung dari umur yang rendah tuh. Di mana fisiknya, akalnya, pemahamannya semua jadi lemah.
Adapun Al-Mubarak Furi mengatakan tentang ardhalul umur adalah umur yang paling buruk. Ketika orang itu jadi sepuh, jadi lemah, nggak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Dia juga nggak mampu untuk melayani diri dia sendiri. Kan ada orang sepuh yang nggak bisa melayani diri dia sendiri. Bahkan na'udzubillah, susah jalan, nggak bisa ke toilet. Ada banyak kekurangan. Ada pengurangan dari Allah di fasilitas yang dia miliki. Maka ardhalul umur tadi termasuk umur yang orang akhirnya nggak bisa berkhidmat kepada dirinya sendiri. Dia selalu bersandar kepada orang lain. Seperti bayi yang dia tidak akan makan kecuali dia nangis agar ada orang yang ngasih makan dia. Dia haus mau minum, dia harus nangis. Dia belum bisa ngambil air sendiri. Dia belum bisa makan sendiri. Dia belum bisa merangkak. Dia belum bisa berdiri. Apalagi berjalan dan berlari. Beliau berlindung dari itu. Gak bisa melaksanakan kewajiban. Fayakunu kallan ala ahli. Dia jadi beban buat keluarganya. Dia jadi beban buat keluarganya. Keluarganya berangan-angan bagaimana orang ini cepat mati. Engkau mau di masa tua anakmu kepingin engkau cepat mati. Karena dilihat, aduh abah ini ngerepotin aja. Udah gak bisa apa-apa, ya Allah, Hasan sudah mati. Itu yang termasuk dari ardhalul umur. Oleh karena itu dibaca di penghujung setiap sholat. Sebelum salam atau sesudah salam. Nabi SAW, di antara persiapan beliau untuk menghadapi masa tua, beliau itu sering membaca di majelis beliau, untuk beliau dan para sahabatnya, doa memohon beberapa permohonan. Di antara permohonannya, Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya kami bisa sampai ke surgamu. Wa minal yaqin. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan yang musibah dunia menjadi ringan buat kami. Kemudian beliau mengatakan, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmatin, bisa menggunakan penglihatan kami, pendengaran kami, kekuatan kami selama kami hidup. Waj'alhul waritha minna. Dan jadikan kekuatan itu warisan kami. Jadi bagaimana kami mati dalam kondisi sehat. Jadi anak-anaknya nggak ada yang direpoti sama orang tuanya. Ini permohonan Nabi SAW untuk beliau dan para sahabatnya. Waj'al tha'rana ala man zalama. Ala man zalamana. Jadikan balasan kami atau balas dendam kami buat orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ini kalau bicara persiapan hari tua. Kita meminta jangan sampai kena musibah di agama kita. Udah tua, sholat ditinggalin. Karena merasa sudah sepuh. Ketika engkau masih mampu, engkau wajib sholat. Engkau masih mampu puasa, engkau wajib puasa. Ada orang-orang yang memang di masa mudanya, dia nggak sholat, dia juga nggak puasa. Sehingga di masa tua lebih lemah lagi dia. Maka jangan jadikan musibah menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina.
Jangan jadikan dunia ambisi kami terbesar, puncak dari ilmu kami. Jangan sampai. Cuma ilmunya tentang dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan jadikan pemimpin atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ahibbati fillah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Saidul Khatir, beliau menyebutkan sebuah nasihat nih. Kalau bicara harapan ya, persiapan untuk masa tua, beliau memberikan wasiat tentang yang sudah lalu, yang udah dilewatin dan yang akan dihadapi. Apa kata beliau? Al-aqil man fahima maqadir zaman. Orang yang berakal sehat, orang yang bijak itu adalah orang yang faham dengan ketentuan-ketentuan zaman, masa ini. Fa innahu fima qabla al-bulugh sabi. Dia harus faham dulu, sebelum dia balik, dia disebut balita, sobi. Jadi ingat dalam agama kita itu, orang itu sebelum balik dianggap anak-anak. Kalau sekarang kan tidak. Bagaimana di negeri kita, anak-anak itu ada batasan umur. Di agama kita batasannya bukan umur, tapi balik. Baik itu dengan bermimpi, atau dia dengan tumbuh bulu-bulu di tubuhnya. Yang wanita mungkin dengan datang bulan. Dan lain-lain. Disebutkan bahwasanya engkau sebelum balik, itu orang harus paham. Engkau sebelum balik disebut di bawah umur. Setelah balik, nggak ada sudah. Kalau engkau sudah sampai ke di balik, falya'lam annahu zamanul mujahada lil hawa. Itu waktu untuk berjuang melawan hawa nafsu. Bukan dikatakan, oh masih kecil, biasa pacaran anak SMA. Kok masih kecil? Dia udah balik belum? Udah balik, ya udah. Malaikat udah nyatet tuh dia. Jadi sejak balik itu waktunya berjuang melawan nafsu, melawan hawa nafsu. Wa ta'allumil ilm. Dan waktunya belajar ilmu. Jadi ketika engkau sudah balik, ya udah engkau waktunya belajar ilmu, melawan hawa nafsumu. Fa idza ruziqal aulad. Kalau dia dikasih rizki anak-anak, fahuwa zamanul kasbi lil muamalah. Maka fase itu fase untuk bekerja dan mereka memberikan nafkah. Udah. Engkau jangan berpikir untuk dirimu sendiri aja. Ada orang yang berpikir dia mau belajar ya, dia mau ngaji terus. Engkau punya istri, engkau punya anak-anak. Ada kewajibanmu di sana. Ya, fa idza balagal arba'in intaha tamamuhu wa qadha manasikal ajali wa lam yabqal illa al-inhidar ila al-watan. Kalau engkau sudah sampai umur 40 tahun, udah habis. Sempurnanya udah habis. Engkau sudah sampai puncak dan tinggal turun. Maka kau perhatikan tuh. Engkau akan turun menuju ke negerimu. Mana negeri kita? Akhirat. Kita akan turun sampai ke tanah. Ka'annal fata yarqa minal urmi sullaman. Seakan-akan kata Ibnu Jauzi, pemuda itu naik anak tangga ketika dia masih muda. Naik. Ila ayyajuzal arba'in wa inhat. Sampai umur 40 tahun tangganya selesai. Turun. Kau turun. Secara fisik ya, bagaimana orang itu ya semakin lemah biasanya. Engkau turun nih. Fa'in baghilahu 'inda tamamil arba'in ayyaj'ala julla himmatihi tazawwud lil akhirah. Maka sepantasnya ketika orang ini berumur 40 tahun untuk menjadikan
porsi terbesar ambisinya adalah membekali diri untuk akhirat. Bukan untuk masa tua, tapi untuk akhirat. Kenapa? Kalau masa tua belum tentu kau sampai umur tua. Tapi ini orang umur 40 tahun, Masya Allah. Ada yang 40 tahun 2 hari meninggal dunia. 40 tahun 3 bulan meninggal dunia. Maka waktunya engkau mempersiapkan bekal menuju ke akhirat. Wa yakun kullu talammuhihi lima baina yadayhi. Yang menjadi perhatian dia yang di depan dia. Kemudian disebutkan wa ya'khudh fil isti'dad lirrahil. Dia mempersiapkan diri untuk berangkat. Walaupun kata beliau, ucapan ini sebenarnya diucapkan kepada anak muda yang umur 20 tahun. Bukan nunggu 40 tahun. Illa anna raja'at tadaruk fi haqqi saghir la fi haqqil kabir. Cuma kalau anak muda itu dia bisa bersaing, dia bisa sampai menuju ke tempat itu gitu yang dia inginkan. Tapi kalau sudah orang tua, udah berat dia mau bersaing dengan orang-orang lain. Ini kalau umur 40 tahun tadi, hendaklah dia yang mempersiapkan diri buat akhirat. Yang dia pikirkan hari esok dia gimana? Udah siap belum? Apa yang dia persiapkan? Fa idza balagha sittin. Kalau sampai umur 60 tahun, maka Allah telah memberikan alasan kepada dia dengan dipanjangnya umurnya. Dia sudah mendapatkan bonus. Apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Falyuqbil bikulliyatihi ala jam'i zadi. Maka hendaklah dia fokus, konsentrasi untuk mengumpulkan bekal dia. Umur 60 tahun. Kalau umur yang 40 tahun, ya dia masih lah. Kadang-kala masih ada waktu santai. Tapi umur 60 tahun lu, Allah udah kasih waktu sama engkau. Wa tahiyati ala safar. Engkau persiapkan alat-alat safarnya. Wal ya'taqid. Ini buat orang yang umur 60 tahun. Hendaklah dia meyakini. Anna kulla yawmin yahya fihi ghanimah. Setiap hari yang dia hidup, besok, oh aku masih hidup nih. Maka itu adalah harta rampasan perang. Itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Ma hiya fil hisab. Khususan idha qawiya alaihi dha'f wa zad. Apa yang akan dihisab nantinya. Bagaimana dia mempersiapkan diri. Yang dia akan dihisab. Khususnya semakin dia lemah. Karena ada orang yang ya 60 tapi sehat. Ada 60 yang udah sakit-sakitan. Jadi ketika kelemahannya bertambah, ketika kondisi dia parah, maka hendaklah dia fokus full mempersiapkan diri untuk hari akhir dia. Wa kullama alat sinnuhu fayanbaghi an yazida ijtihaduhu. Setiap kali umurnya bertambah, hendaklah dia semakin bersemangat lagi beribadah. Kenapa? Karena dia semakin mendekat kepada umur kematian. Fa'idha dakhala fi ushri thamanin laysa illa al-wada'. Kalau dia sampai ke awal 80 tahun, maka nggak ada kecuali mengucapkan selamat tinggal. Yang ada dalam sisa umurnya, orang umur 80 tahun ke atas ya hanya kesedihan. Kenapa dulu nggak kayak gitu? Kenapa dulu nggak kayak gitu? Maka hendaklah engkau mempersiapkan diri untuk masa tua. Jangan sampai di masa tua, ya Allah aku kepingin sholat berjamaah di masjid. Loh engkau waktu muda kemana? Aku ingin datang kajian, engkau waktu muda kemana? Ini penyakit sebagian manusia. Dia menunda-nunda persiapan sehingga kereta itu berjalan. Kemudian dia tertinggal di stasiun. Nah, yang tinggal di umurnya tadi kesedihan atau dia beribadah kepada Allah di atas kelemahan. Nasallallahu azza wa jalla, semoga Allah memberikan kepada kita bisa serius ya, bangun dari tidur kita, kemudian beramal dengan amal soleh yang dengannya kita akan selamat dari azab neraka. Ahibati fillah,
Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah, Allah menceritakan kondisi orang tua yang menderita di masa tua. Sudah sepuh menderita. Ini permisalan orang yang beramal tapi nggak ikhlas. Sia-sia. Coba kita baca. Al-Baqarah ayat 266. Nah, silahkan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nahilin وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu memikirkannya. Lihat jemaah, ini permisalan buat orang yang beramal tapi gak ikhlas. Bagaimana dicontohkan sama Allah seperti seorang yang ketika muda dia giat ya. Dia punya kebun, isinya kurma, isinya anggur. Waduh, ada sungai mengalir di kebunnya, di dalamnya ada segala buah ini itu. Pasti orang berharap, waduh enak hidupnya ini. Allah katakan wa asabahul kibar. Dia jadi tua. Umurnya tua, anak-anaknya lemah. Dzurriyyatun du'afa. Yang mereka nggak bisa mengelola kebun itu. Artinya dia yang sudah tua masih harus mengelola kebun itu. Makanya dikatakan engkau kalau mau susah waktu muda. Waktu tua itu seharusnya engkau menikmatin. Ini orang mau menikmatin nih. Harapannya dia bisa menikmatin. Dia punya anak-anak yang kuat-kuat, yang soleh-soleha, sehingga dia nggak perlu lelah. Tapi kalau ternyata orang sepuh ini punya anak-anak yang ngerepotin orang tuanya. Kan tadi fase umur manusia itu ada masa lemah, ada masa lemah. Di tengah itu masa kuat. Ini orang sepuh sampai masa lemahnya. Dan ternyata anak-anaknya masih lemah-lemah. Berantakan kebun dia. Bukan cuma itu. Allah katakan fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Allah kirimkan angin. Ditiupkan angin yang keras yang mengandung api. Angin itu seperti puting beliung ya, yang muter dari bumi ke langit atau dari atas ke bawah. Ada apinya lagi maka terbakar kebun. Itu permisalan orang-orang yang gak ikhlas. Gak ada gunanya. Yang dia kerjakan, yang dia amalkan sia-sia. Ini contoh orang tua kayak gitu.
Bagaimana orang-orang sepuh ini jangan sampai seperti Allah ceritakan. Engkau nggak punya generasi yang melanjutkan. Ya Ustaz, kan nggak semua orang dikasih anak. Nah, tapi ada amalan-amalan yang bisa engkau kerjakan di masa muda yang engkau dapat hasilnya ketika tua, bahkan ketika engkau meninggal dunia. Jadi nggak harus punya anak. Apa gunanya anak kalau disebutkan anaknya lemah? Orang tuanya lemah, anaknya lemah. Ini anak yang akan membuat orang tuanya lebih lemah lagi. Karena dia harus masih bantu anak-anaknya dalam kondisi dia lemah. Ditambah lagi hasil usaha dia terbakar. Bagaimana orang yang sudah sepuh, istrinya gugat cerai. Atau diceraikan sama suaminya. Masya Allah jemaah. Ada seorang wanita yang sudah tua. Dia seorang janda. Dia mengatakan, ucapan dia cukup menggelitik ya. Dia mengatakan dengan bahasa Jawa, wong wedok iku lek dak ditinggal mati, ditinggal rapi. Dia mengatakan wanita itu kalau dia nggak ditinggal mati sama suaminya, mungkin dia ditinggal kawin lagi sama suaminya. Ketika dia bertambah umurnya. Bagaimana mempersiapkan diri tadi? Oh, berarti kita harus bekerja. Bicara rizki untuk masa tua. Tidak hanya dengan bekerja. Boleh jadi engkau ditinggal mati oleh suamimu. Suamimu meninggalkan warisan yang banyak. Dan setelah engkau dapat warisan yang banyak itu. Warisan itu bisa habis. Dan tidak tersisa apa-apa. Kalau mempersiapkan masa tua itu hanya berpikir dengan harta, ingat harta itu bisa habis. Seperti Allah contohkan tadi, orang punya kebun, Masya Allah, sudah jadi kebunnya ini. Bukan kebun yang baru tanam, tapi kebun yang sudah ada buah-buahnya. Dari segala buah ada, tapi ternyata Allah kirimkan puting beliung bersama api, habis. Maka jangan engkau berpikir mempersiapkan masa depan itu dengan harta. Kalau Allah mau habisin, habis. Engkau persiapan, oh suamiku baik. Boleh jadi suamimu meninggalkanmu. Dan boleh jadi sebaliknya. Ketika seorang suami sudah lemah, ditinggal sama istrinya. Kadang gak mau capek ngurusin suami. Maka persiapannya apa? Amal. Maka di awal hadis yang kita baca tadi, hadis Imam Tirmidzi, segeralah beramal sebelum 7 perkara. Salah satunya sebelum engkau jadi tua. Engkau beramal sekarang. Ketika orang beramal, mendekatkan diri kepada Allah, di masa tua dia, apalagi tadi doa-doa, dia minta supaya nggak ngerepotin anaknya, dia minta supaya dihindarkan dari penyakit, dia minta supaya dia terus bisa memandang, bisa mendengar, punya kekuatan. Jadi persiapannya itu mohon dan berdoa kepada Allah. Ya kalau kita bicara olahraga, orang yang berharap masa tuanya dia sehat, ya jaga makan. Nabi SAW mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya dia. Maka biasa yang muda-muda nih, wisata kuliner, makan ini, makan itu. Nah, ini bicara gaya hidup. Engkau mau persiapan buat masa tuamu. Engkau berdoa, tapi ada usaha. Nabi mengajarkan dari dulu. Ngajarkan doa dan ngajarkan usaha. Usaha agar masa tuamu kau nggak sakit-sakitan. Ya jaga perutmu. Dijaga perutnya. Dari apa? Ya jangan dipenuhi dengan semua makanan. Makanya sekarang ada orang anak muda tapi udah kayak tua. Gara-gara apa?
Gara-gara dia gaya hidupnya yang berantakan. Jadi hendaklah engkau memperbanyak doa, memperbanyak amal, gaya hidupmu dirubah. Olahraga. Sekarang banyak orang lemah sebelum waktunya. Allah menyebutkan Jalla Jalaluh bahwa ada masa kuat. Setelah lemah Allah jadikan kekuatan. Di masa kuat ini ada yang sudah lemah. Kena penyakit ini macam-macam. Apa penyebabnya? Pola hidup, gaya hidup. Dan Nabi memberikan arahan. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Anak Adam itu cukup kalau makan yang bisa membuat punggungnya tegak. Bicara punggungnya tegak ini sesuai dengan kalori yang akan dikeluarkan. Sekarang engkau gak nyuci lagi. Kalorinya gak keluar. Engkau cukup berapa kalau gitu kalori? Dulu orang nyuci, jalan kaki, kemana-mana. Dia meres, bayangin ya. Bagaimana bicara meres. Itu butuh kekuatan. Gak ada lagi meres. Masukin mesin cuci, keluar kering. Sehingga engkau butuh waktu olahraga sendiri. Untuk apa? Tadi supaya masa tua engkau gak ngerepotin orang. Supaya di masa tua engkau ya gak pikun. Karena ada usaha. Ya bisa usaha dan tentunya dengan ya berbagai macam usaha yang dilakukan. Tapi yang perlu engkau ingat, setelah engkau masa tua engkau akan mati dan ditinggalkan oleh keluargamu. Orang jadi lemah. Tapi kita bukan berarti ya sudah mau gimana lemah. Enggak. Kita bisa berusaha mohon sama Allah Azza wa Jalla. Bisa dipertahankan. Ada orang yang umur 80 tahun pikun. Ada yang umur 60 tahun pikun. Ada yang umur 101 tahun gak pikun. Sehat. Berangkat haji tahun kemarin. Kok bisa seperti itu? Semuanya perlu mempersiapkan diri. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman yang sudah ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahyiki. Tafadhali. Na'am. Mohon maaf pertanyaannya tidak berhubungan dengan tema. Ustaz, kalau misalnya kita mendapat undangan tapi kita mempunyai kewajiban untuk mengajar, manakah yang harus didahulukan Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya. Ada undangan dan ada kewajiban untuk mengajar. Kita tahu bahwasanya undangan itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, umpamanya. Dengan amanah yang harus kita selesaikan. Maka kewajiban undangan ini adalah kewajiban yang datang setelah kita terikat dengan kewajiban lainnya. Maka kewajiban yang lebih awal itulah yang harus ditunaikan. Kalau dikatakan tadi, Ana harus ngajar. Ini amanah yang diberikan kepada Ana. Ana tanggung jawab. Kecuali dia bisa izin dan bisa menggantikan nantinya umumnya seperti itu. Ya mungkin dia bisa gantikan. Artinya dia bisa melaksanakan kewajiban ini. Kewajiban yang ini dia tidak tinggalkan. Ketika ada kesempatan seperti itu. So, contohnya kajian bisa Ana batalkan bismillah afwan. Atau mau ngajar ya. Insya Allah ya. Ngajarnya digantiin sore. Sehingga boleh jadi anak-anaknya ada yang orang tuanya ditaruh di panti jompo. Dan sebagian orang tua ini kejadian di panti jompo di Jember. Ada salah satu mahasiswa kita mengadakan penelitian tentang kenapa mereka dilet di panti jompo sama anak-anaknya. Mungkin kita meninggalkan anak-anak saya. Dia mungkin menceraikan istrinya, anak-anak gak diurusin. Kemudian dia merantau ke tempat lain, dia kawin lagi, dia gak punya anak. Setelah tua, udah gak bisa apa-apa, dia pulang ke kampung halamannya, gak diterima sama anaknya. Oh, anak durhaka. Iya, anak durhaka. Tapi dari orang tua yang durhaka.
Jadi orang tua itu tahu, iya saya yang salah. Nih orang tuanya sadar. Maka kalau engkau tahu sekarang engkau punya sikap yang buruk terhadap anak-anakmu, berubahlah. Dia kita berbuat bukan karena mengharapkan balas budi dari anak-anak. Tapi dalam kehidupan ini dari an uradda ila ardhalil umur. Bagaimana saat dia mengajarkan kepada anaknya seperti guru ngajarin nulis. Sehingga ini dibaca di penghujung setiap sholat. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Dengan harapan kita diselamatkan dari Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnati al-mahya wal mamatih. Tunggu, anak kok jadi lupa dengan akhir dari doanya. Dia. Wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Beliau berlindung dari fitnah dunia. Beliau berlindung dari fitnah azab kubur. Jadi kalau kita lihat dari sikap pengecut, dari dibalikkan kepada umur yang rendah, dari fitnah dunia dan dari azab kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Karena jemaah ada orang yang semakin tua semakin jadi. Ada yang istilahnya tua-tua keladi ya. Seharusnya dia sudah tobat, dia tambah jadi jemaah. Karena udah lewat. Umur tobatnya udah lewat. Dia nanti akan tobat udah nggak bisa. Boleh jadi hatinya sudah kebalik. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Pak. Ini dari Perth, ada pertanyaan titipan. Nah, tafadhol. Bagaimana saya memberi pengertian kepada orang tua, ibu mertua maksudnya. Ayah mertua sudah meninggal selama 10 tahun lebih. Tapi warisan belum dibagikan. Sedangkan kami di sini butuh untuk membeli rumah. Ibu mertua ditinggali 2 rumah, satu ditempati, satu untuk dibuat kos-kosan, dan ibu mertua juga punya beberapa properti lain dari warisan orang tua ibu mertua sendiri. Kami berapa kali berbicara tapi berakhir dengan ini selisih paham gitu. Nah, anaknya berapa? Ada 5, tapi suami anak laki-laki satu-satunya. Tapi yang lainnya juga nuntut. Kami kan jauh ya Pak. Itu katanya anak-anak yang lain itu semua dibagikan rumah masing-masing sama ibu mertua, entah dari properti warisan beliau sendiri atau bagaimana begitu. Tapi kami nggak tahu jelas lah karena selama ini pihak keluarga suami itu agak tertutup gitu, nggak pernah terbuka. Artinya anak-anak yang 4 itu sudah dapat bagiannya. Mereka jadi nggak nuntut gitu. Sepertinya begitu. Siap. Nah, kami di sini katanya masih mengontrak sudah bertahun-tahun, jadi pengennya bisa beli tanpa harus berhutang gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Itulah ujian. Makanya ada orang tambah tua tambah jadi. Rasul SAW berlindung dari fitnah dunia. Harapannya kan orang ini semakin tua semakin sadar. Aku udah mau mati. Sampai dikatakan yang umur 60 tahun itu udah siap-siap engkau. Siap-siap mati. Udah. Kau akan tinggalkan semuanya. Nah, berbicara tentang warisan. Memang banyak di antara kita yang berpikir kalau bapak mati, ibu masih hidup, berarti warisan nggak dibagi. Karena ibu masih hidup. Padahal yang dibagi itu warisannya bapak, bukan warisan ibu. Ibu dapat bagian dari bapak. Ketika anak minta haknya, dikatakan anak durhaka. Ini banyak terjadi di masyarakat.
Sehingga ada orang melakukan kezaliman, tapi dia merasa tidak melakukan kezaliman. Orang-orang yang menahan hak orang lain. Warisan itu milik ahli waris. Jadi dia menahan ketika diminta, dimarahin, dikatakan durhaka, cinta dunia, padahal yang menahan yang cinta dunia. Tapi apa yang harus dilakukan? Ana rasa yang perlu dilakukan itu adalah berjumpa. Kalau dikatakan tadi jaraknya jauh, Australia sama Indonesia, ya harus ketemu. Kalau bicara ingin punya rumah, ya kita semua ingin punya rumah. Padahal rumah yang kita milikin juga ngontrak. Ingin anak-anak itu nggak pindah lagi, nanti ngontrak tahun depan. Ya Allah, ada orang yang Ana berjumpa dengan dia selama ya 20 tahun lebih lah. Kontrak terus, 2 tahun pindah, 4 tahun nggak bisa diperpanjang, terus pindah-pindah. Itu ujian dia. Tapi memang dia belum punya uang. Kalau ini kan uangnya ada, haknya ada. Tapi karena belum diberikan sama orang tua, ini kan bicara anak tadi, maka mungkin nasihat buat sang anak untuk berjumpa sama orang tuanya. Kalau nggak bisa ngomong sama orang tuanya, engkau mungkin perlu ngomong dengan orang yang disegani sama orang tua. Atau tadi, kalau dikatakan keluarga suami tertutup, ya suami bagaimana ketemu sama adik-adiknya, ketemu sama kakaknya, ngobrol sama mereka. Jadi terkadang kita ini beranggapan mereka tertutup. Mereka nggak mau. Boleh jadi kitanya yang menjauh. Maka bagaimana sekarang memperbaiki hubungan? Bagaimana sebagai anak laki, istri mendorong suaminya untuk berbakti kepada ibunya bukan dalam rangka mengambil hak warisan dia. Tapi berbakti kepada ibunya karena Allah memerintahkan dia untuk berbakti kepada ibunya. Disinilah wajib bagi setiap orang untuk bermuhasabah. Kayaknya masalahnya di aku. Jangan selalu kita mengatakan, oh masalahnya di mereka ini itu. Sudah, bagaimana suamimu, suami ibu tadi didorong untuk berbakti sama ibunya, peduli sama saudari-saudarinya. Jangan berpikir, oh mereka udah seneng. Ini bukan urusan harta. Kepedulian itu urusan perasaan. Kepedulian itu urusan perasaan. Makanya berapa banyak istri yang dikasih harta banyak sama suaminya, tapi dia menderita. Karena ngelihat suaminya gak peduli sama dia. Maka bagaimana suami jadi peduli sama adik-adiknya, sama keponakan-keponakannya. Bagaimana nih anak-anak sama sepupunya saling kenal, saling baik. Yang kita tahu, menyambung silaturahim itu memudahkan rizki, meluaskan rizki, dan memperpanjang umur. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Ustaz, ini dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Saya mau tanya mengenai hadis yang Allah memberi uzur kepada seseorang yang dia akhirkan azalnya hingga sampai usia 60 tahun. Berarti itu apakah setelah usia 60 tahun itu Allah tidak memberikan uzur kepada manusia tersebut bila kita melakukan kekhilafan gitu dalam melakukan amal kebaikan? Masya Allah. Jazakillah khair. Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Hadis ini bukan berarti orang yang umur 60 tahun ketika dia berbuat dosa, dia nggak berbuat maksiat, dia nggak dihitung dosa, tetap dihitung dosa. Bahkan dosanya bisa berlipat. Jadi ini orang sudah dikasih umur panjang, artinya kesempatan untuk bertobat ya. Buat dia itu panjang sekali. Engkau bersenang-senang 50 tahun apa nggak cukup? 60 tahun kau berbuat dosa, berlezat-lezat dengan maksiat, apa nggak cukup? Dikasih umur 60 tahun, tetap berbuat dosa. Kalau dikatakan
apakah dia ketika bertobat Allah akan terima? Ya Allah akan terima tetap. Tapi memang orang kalau sudah menjadi kebiasaan berbuat dosa, sulit dia untuk meninggalkannya. Rasul SAW ketika menyebutkan ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat dan membersihkannya pada hari kiamat. La yukallimuhum wa la yuzakkihim, gak bicara sama dia, orang itu gak akan dibersihkan dari dosanya, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya adalah syaikhun zanin, orang yang sudah sepuh tapi masih berzina. Artinya anak muda berzina dengan orang tua berzina sama-sama dosa. Tapi dengan umur dia yang sudah sepuh, dia masih melakukan dosa. Parah nih orang. Ini orang parah banget. Gitu. Jadi, tapi kalau dia bertobat, tetap Allah menerima tobat. Selama hayat masih di kandung badan, hanya saja tadi Allah itu udah ngasih kesempatan gitu. Kalau engkau nggak bertobat, kapan kau mau bertobat? Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, kalau kita meninggal kan ada 3 perkara yang akan terus mengalir. Salah satunya adalah doa anak soleh. Apa betul doa anak soleh adalah anak yang sudah diakikah? Dan jika yang mengakikahi orang lain, misalnya kakeknya atau orang tua angkat, apakah nanti doanya sampai ke orang tua kandung atau yang mengakikahi, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Iya, ahibati fillah. Hadis Nabi SAW, kullu mauludin marhunun biaqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan aqiqahnya sampai dia diaqiqahin. Namanya gadai itu ya ditebus setelah dibayar gitu loh. Kalau aqiqah berarti sampai disembelih, baru nih anak terlepas dari gadainya. Di antara makna anak itu tergadai, salah satunya adalah anak itu nggak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya karena dia belum diaqiqahin. Tapi pendapat ini lemah sebenarnya. Hadis itu hanya menunjukkan tentang ditekankannya aqiqah. Seperti gadaian itu. Tetaplah anak yang soleh, dia tetap bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau anak itu meninggal masih kecil ya. Kemudian kalau dia anak yang soleh, dia akan terus mendoakan orang tuanya. Jangan bicara anak ya. Orang lain mendoakan orang tuanya juga bisa. Hanya saja bedanya kalau anak ini nggak berhenti, dia terus mendoakan orang tuanya. Kemudian aqiqah itu apakah harus orang tuanya? Tidak. Aqiqah itu yang penting diaqiqahin, diniatkan untuk mengaqiqahin itu anak. Seperti orang bayar gadai tadi. Ana menggadaikan mobil ana. Umpamanya karena butuh uang. Tahu-tahu yang bayarin kakak ana. Dibayarin. Ya udah mobilnya keluar gitu. Siapapun yang bayarin, yang penting niat memang untuk bayarin gadai itu. Jadi kalau yang mengaqiqahin itu kakeknya atau saudaranya atau anaknya sendiri, nanti umpamanya ketika aqiqah dia besar, tetap insya Allah dia terlepas dari gadainya dan doanya tetap akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan dia doa dengan penuh keikhlasan. Kalau dia mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya. Kalau dia mendoakan orang tua angkatnya atau orang tua asuhnya, ya Allah juga akan mendengarkan. Karena Allah mendengarkan doa dari semua hamba-hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya, kenapa kebanyakan ibu-ibu yang sudah 60 lebih ke atas kok tambah cerewet? Jazakallah khair. Naam. Iya, ahibati fillah. Ini ujian ya. Jadi tadi kita sampaikan bahwasanya di antara yang dapat merubah karakter seseorang
itu penyakit dan faktor umur. Karena dia itu memiliki banyak kekurangan, yang lututnya sakit, punggungnya sakit, akhirnya dia melampiaskan kekurangan dirinya itu dengan lisannya. Karena lisannya nggak kurang. Lisannya bukan semakin lemah, tapi lisannya semakin berpengalaman gitu loh. Punggungnya semakin lemah. Ya kalau kita lihat ya, punggungnya lemah, jantungnya lemah, ya paru-parunya lemah, tapi lisannya karena terlatih dari dulu ngomongnya terus. Maka di sini ujian dia. Ketika seorang wanita yang sudah sepuh, umpamanya dia punya suami yang dulu dia sabar menghadapi suaminya. Tapi karena sekarang dia lemah juga, akhirnya suaminya ini menjadi beban lebih berat lagi buat dia. Bebannya tetap sebenarnya. Artinya kalau kita bicarakan suaminya ini 10 kilo umpamanya. Atau anaknya 10 kilo. Ya sama, dari dulu 10 kilo. Cuma kenapa dia sekarang semakin cerewet tadi? Nggak seperti dulu lagi. Karena 10 kilo ini dia nggak mampu lagi mengangkat. Disebabkan dianya lemah. Bukan bebannya bertambah. Tapi kondisi dia yang lemah. Dan biasanya orang-orang tadi yang sakit ini itu mudah marah ya, lebih cepat sensi, baperan orangnya. Nah, itu ujiannya. Makanya diperintahkan dengan dia bertambahnya umur ini dikasih kesempatan sama Allah, maka bagaimana dia memanfaatkan untuk tetap baik. Maka bagi perempuan-perempuan yang tadi yang dia mau marah, mau ini itu, banyak baca doa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai dia rusak gitu loh. Dan ini termasuk tadi umur yang rendah ya. Yang akhirnya dia mungkin pikun, yang akhirnya dia merepotkan orang lain, yang akhirnya dia ya semua tidak menginginkan kehadirannya. Dan itu berbahaya sekali. Bagaimana kalau anak pun sudah ya Allah, emak ini kesian, nambahin dosa aja dia hidup gitu. Kadang-kadang seperti itu anak-anak tuh. Jangan sampai. Maka kita perlu berdoa dan perlu berusaha. Dan buat anak-anak yang menghadapi ini orang-orang tua yang cerewet, maka dia perlu bersabar. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Ketika salah satu di antara mereka hidup bersamamu ya, atau dua-duanya dalam kondisi sudah sepuh, maka jangan engkau mengatakan jangan menghardik keduanya. Ucapkan ucapan yang penuh dengan penghormatan dan kebaikan. Karena tadi ini orang sudah sepuh, dia butuh sama engkau, dan kadangkala ya anak capek gitu loh. Maka Allah kasih arahan supaya bersabar dan tahu diri. Engkau adalah anak sampai kapanpun dan punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan kita yang kedua dari Sydney. Kalau seumpama kita Ustaz kurang kurang bisa mengaji dan jarang membaca Al-Quran, tapi kita bersedekah Al-Quran, terus bersedekah membangun sekolah-sekolah Quran, apakah itu bisa menjadi syafaat kita di akhirat kelak Ustaz? Jazakallahu khair. Masya Allah. Naam jamaah. Quran itu kelak akan memberikan syafaat. Quran itu kata Nabi SAW, ya'ti syafi'an li ashabihi yawmal qiyamah. Akan datang memberikan syafaat kepada ya keluarganya, kepada yang membacanya, kepada yang mengamalkannya kelak pada hari kiamat. Dan Quran itu dapat memberikan syafaat dan dapat menuntut kita. Quran yang seperti apa? Quran yang dibaca dan diamalkan. Bukan hanya dibaca. Jadi diamalkan. Kalau Quran itu hanya dibaca, nggak diamalkan, boleh jadi Quran ini akan nuntut. Dia mengatakan engkau baca aku,
Engkau baca riba itu haram, tapi engkau tetap melakukan itu. Ini loh ya Allah. Ini orang yang baca, yang ngerti, tapi dia tetap melakukan yang haram. Umpamanya seperti itu. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak bisa baca Quran? Maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Tapi dia berbagi Al-Quran. Apakah dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Atau dia akan mendapatkan pahala dari sodakohnya, bukan dari Al-Qurannya? Boleh jadi dia akan mendapatkan dari sodakohnya. Karena ini Quran yang dibaca terus, maka engkau akan dapat pahala terus. Karena itu termasuk wakaf yang bersambung amalannya. Termasuk sodakoh jariyah. Jadi bukan dari bacaan Qur'annya, bukan dari pengamalan Al-Qur'annya, karena engkau memang nggak membacanya, engkau juga tidak mengamalkannya. Tapi engkau hanya bersodakoh mushaf. Jadi bersodakoh mushaf bukan bersodakoh Al-Qur'an. Jadi sebenarnya disebutnya itu mushaf ya, yang isi dalamnya ada Al-Qur'an. Apakah mungkin dia dapat syafaat dari Quran? Ya wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin saja, tapi yang jelas hadis Nabi SAW menyebutkan berkaitan dengan yang jadi sodakoh jariyah itu salah satunya adalah yang berkaitan dengan mushaf yang dia sodakohkan di masjid sehingga dibaca terus, atau dia membangun sekolah Al-Quran, atau dia memberikan gaji kepada guru-guru Al-Quran ya. Insya Allah dia dapat bagian dari sodakoh jariyah itu. Tapi kalau dia mendapatkan syafaat dari membaca Al-Qur'annya dan mengamalkannya, wallahu a'lam, ana enggak tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Dari Perth, Ustaz. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhali. Ada titipan pertanyaan, istri sering keluar rumah. Yang tanya suami ini. Bukan. Istrinya. Istri sering keluar rumah dalam kurung aktivitas, ada aktivitas mengaji, mengantar anak, kursus, belanja, dan lain-lain. Tetapi istri hanya memberitahukan atau menginformasi ke suami kalau beberapa hari ke depan tentang kegiatannya itu, tanpa bertanya boleh atau tidaknya, atau menunggu jawaban suami. Apakah istri bersalah dengan melakukan tersebut, Ustaz? Jadi ini pemberitahuan, bukan permohonan izin. Iya. Jadi istrinya bertanya apakah dengan cara itu salah, atau istri harus setiap mau keluar harus meminta izin dan menunggu jawaban suami boleh tidaknya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah, perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan suaminya. Ada izin umum. Jadi izin umum itu sang suami membolehkan istrinya keluar, yang penting anak-anak yang diatur ya, dibenerin, jangan sampai keluar melantarkan kewajibannya. Jadi ketika suami memberikan izin umum, berarti istri tinggal pemberitahuan. Karena istri tahu udah dikasih izin. Cuma mau ngasih tahu suami, aku pagi ini kesini ya. Oh, suami jadi tahu. Karena ada izin yang sifatnya sudah diberikan umum. Fadol kalau mau keluar. Yang penting kalau jauh-jauh baru ngomong, kalau mau lama baru ngomong. Memangnya seperti itu. Jadi boleh apa enggak itu tidak lagi dipertanyakan. Karena suami sudah memberikan izin umum. Jadi yang ada hanya pemberitahuan. Itu kalau suami sudah memberikan izin. Tapi kalau suami tidak, suami sudah mengatakan engkau kemanapun harus izin. Kalau aku katakan enggak, maka di sini dia harus nunggu izin suami. Mama, aku boleh enggak? Oh, suami enggak jawab, ya udah, berarti enggak boleh. Jadi kembali kepada komunikasi yang sudah dijalin antara suami istri ini. Hukum asalnya ya ketika dia ada keperluan yang memang ya seperti istri-istri Nabi. Nabi punya istri 9. Istri-istri Nabi itu ya kadang-kadang harus keluar ke toilet dulu, apalagi toiletnya itu bukan di dalam rumah, mereka harus keluar. Ya nggak harus mereka datang lagi ke Nabi SAW izin mau ke toilet, karena ada keperluan-keperluan yang memang ya sudah diperbolehkan gitu ya.
Jadi ini kembali kepada komunikasi dan tradisi suami masing-masing. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, dari KL lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya. Ada pertanyaan, ini posisinya cucu yang bertanya Ustadz. Nah. Bagaimana caranya menyampaikan ke orang tua supaya bisa bersikap lebih lembut kepada nenek atau kakek begitu? Karena posisi cucu ini jauh Ustadz, dan si nenek mungkin sudah sangat kurang begitu. Jadi cucu ini jauh, kakek neneknya hidup sama orang tuanya? Orang tuanya, iya. Tapi dia melihat memang sudah sangat kurang dan memang perlu kesabaran lebih begitu Ustaz. Siap, nah. Iya, ahibati fillah. Kita kalau belajar teori ya, memang mudah. Wajib berbakti, ini itu macam-macam ya. Ini cucunya kan melihat itu. Dia ngeliat kayaknya bapaknya kok kurang berbakti sama orang tua bapaknya gitu loh. Padahal itu bisa berdampak kepada anaknya. Anaknya nanti boleh jadi nggak berbakti juga kepada orang tuanya. Bagaimana sekarang memberitahu orang tua? Jadi memang orang tua mungkin tahu hukum berbakti sama orang tua. Tapi bicara bagaimana sabar. Jadi mengetahui hukum itu belum tentu mengamalkan hukum itu. Kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Dengan ilmu, ngaji, belajar, dia jadi tahu hukum. Tapi apakah dengan dia mengetahui dia jadi sempurna? Enggak. Yang kedua dengan himmah. Dengan semangat untuk mengamalkan yang dia ketahui. Nah, sang cucu ini ngelihat sekarang. Bagaimana posisi orang tuanya? Orang tuanya punya ilmu, tapi semangatnya berkurang. Atau nggak punya ilmu juga nggak punya semangat. Dari situlah dia bagaimana mengajak orang tuanya untuk belajar. Kalau di contohnya ketika ada sebuah kajian tentang berbakti sama orang tua, di-share kepada orang tua ya. Kemudian ketika ada video tentang berbakti sama orang tua, di-share sama orang tua. Kemudian ditunjukkan orang-orang yang lebih susah daripada kakek neneknya. Karena ada orang berpikir, umpamanya, oh iya engkau gak merasakan capek. Lu ada yang lebih parah lagi. Ada yang orang tuanya pikun. Ada yang orang tuanya gila. Macam-macam kondisinya. Maka sang cucu bisa dengan cara itu. Atau kalau dia jauh seperti ini. Dan dia punya kesempatan untuk nulis surat buat orang tuanya. Tulis surat. Jangan telepon. Telepon kadang-kadang dianggap kurang beradab. Maka engkau tulis surat. Engkau ketik suratmu. Di alinea pertama atau di halaman pertama engkau ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membesarkanmu, menyekolahkanmu. Kemudian di halaman kedua engkau tulis minta maaf karena engkau belum bisa berbakti sama orang tuamu dengan sempurna. Di halaman terakhir baru engkau tulis harapan. Apa yang kau harapkan dari orang tua? Sampaikan di sini. Aku berharap ayah bisa bersabar, ibu bisa bersabar ya. Menghadapi kakek nenek yang mungkin tadi sudah banyak kurang, merepotkan ini dan itu. Ya seperti itu disampaikan, berharap, kemudian didoakan. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa istiqamah dan mati husnul khatimah. Perbanyak doa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi analisa itu jadi pertanyaan terakhir ya. Pada pertemuan kita kali ini, semoga sebelum Ramadan ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memakmurkan bulan Sya'ban ini dengan ketaatan, menjauhkan kita dari perbuatan dosa, dan menerima amalan-amalan kita, karena bulan ini bulan diangkatnya amalan. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.